Buat calon-calon mahasiswa akuntansi yang penasaran banget, apa akuntansi itu mesti pinter ngitung nggak sih? Penasaran? Langsung lihat video ini ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah mau nontonin video-video aku, terutama yang mau subscribe atau yang belum subscribe, silahkan boleh banget langsung aja subscribe di sini ya, pencet tombol merah, dan jangan lupa like, comment, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dislike aja kalau kalian nggak suka sama video ini. Dan di video ini aku akan sharing tentang apakah mahasiswa akuntansi itu mesti pinter hitung-hitungan. Penasaran nggak sih? Jadi sebelum aku cerita tentang accounting, aku mau ceritain sedikit ceritaku. Jadi aku itu adalah mahasiswa S1 akuntansi di salah satu kampus swasta di Malang, dan aku juga udah lulus di S2 akuntansi juga di Universitas Brawijaya. Dan saat ini aku sedang mengajar sebagai dosen akuntansi di salah satu kampus di Kota Gresik. Itu di Jawa Timur ya, BTW. Anyway, kalau kalian tanya apakah mahasiswa akuntansi itu mesti pandai berhitung, sebenarnya akuntansi itu nggak harus pandai berhitung, karena kalian bisa menghitung dengan menggunakan kalkulator, dan itu diizinkan. Kalian bisa menggunakan kalkulator apapun jenisnya, karena kalian diizinkan untuk menggunakan kalkulator, pakai Excel, bahkan kalian kayaknya nggak perlu menghitung. Biasanya menghitung itu untuk kalkulasi aja. Ini sebenarnya hitungannya sesuai apa enggak, udah bener apa enggak, itu untuk kalkulasi aja. Sebenarnya yang aku pengen tanya ke kalian, kenapa kalian pengen belajar akuntansi? Karena akuntansi itu banyak orang yang berpikir bahwa akuntansi itu nggak gampang. Biasanya kalau aku cerita, kamu kuliah di mana, jurusan apa, terus cerita kalau kita adalah jurusan akuntansi, pasti orang-orang itu kayak, wow, kamu pinter banget. Padahal akuntansi itu sebenarnya nggak perlu pinter. Kalau kalian suka berhitung tentang uang, kalian itu pasti suka sama akuntansi. Nah, di akuntansi kalian perlu menanamkan rasa penasaran tentang gimana caranya kita menghitung uang sebuah perusahaan atau menghitung uang kita sendiri. Nah, itu semua yang dibahas di akuntansi. Nah, sebenarnya berat nggak sih kuliah akuntansi itu? Kalau aku sudah menjalani 6 tahun, berapa tahun ya? Sekitar 10 tahun menjadi 6 tahun menjadi mahasiswa akuntansi, dan sisanya aku belajar akuntansi di tempat kerja. Nah, sebenarnya akuntansi ini nggak berat-berat banget. Kalau kalian memang dasarnya suka sama akuntansi, kalian pasti nggak akan khawatir tentang betapa gampangnya akuntansi ini. Akuntansi itu seperti yang aku cerita tadi, akuntansi itu hanya perlu rasa penasaran yang kalian tanamkan untuk mempelajari gimana sih caranya gimana caranya laporan keuangan itu dibikin. Satu persatu caranya itu akan dikasih tahu oleh dosen kalian, dan kalian perlu latihan sendiri, sering-sering latihan sendiri di rumah. Selain belajar atau selain tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kalian, kalian perlu belajar sendiri di rumah, latihan sendiri di rumah, terutama membuat jurnal-jurnal akuntansi.
Itu yang jurnal akuntansi adalah modal dasar kalian untuk membuat laporan keuangan. Jadi kalau kalian udah pinter tentang penjurnalan di akuntansi, kalian pasti akan menjalani kuliah akuntansi dengan sangat-sangat gampang. Nah, kuliah akuntansi itu yang dipelajari apa aja sih sebenarnya? Yang ada di akuntansi itu banyak banget yang perlu dipelajari, terutama tentang gimana caranya kita membuat laporan keuangan, mengelola laporan keuangan, dan menyampaikan laporan keuangan itu kepada pengguna laporan keuangan. Nah, beberapa hal ini tadi membuat kita harus belajar yang pertama tentang perusahaan-perusahaan. Misalkan macam-macam perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, apa perbedaan laporan keuangannya, itu dipelajari di akuntansi. Yang kedua tentang auditing. Gimana caranya kita mengkonfirmasi bahwa laporan keuangan itu sudah dibuat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Karena ini berkaitan dengan uang, intinya apakah ini laporan keuangan mendekati jujur atau mendekati kebohongan. Nah, itu dipelajari di auditing. Yang terakhir, itu kita akan belajar tentang taxation atau perpajakan. Jadi, karena laporan keuangan ini sangat berkaitan erat dengan pemerintah, dan laporan keuangan ini juga sebagai dasar berapa sih pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jadi, semestinya dan sewajarnya dan seharusnya emang wajib kita sebagai akuntan atau orang yang belajar di bidang akuntansi atau orang yang akan menjadi akuntan itu belajar tentang perpajakan, apa peraturan-peraturan pajak, apa yang boleh dimasukkan sebagai pajak dan boleh dimasukkan sebagai biaya di laporan keuangan, apa yang tidak boleh dibiayakan di laporan keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru. Nah, itu ada di mata kuliah perpajakan. Kerjaan lulusan akuntansi itu apa saja sih sebenarnya? Buat kalian yang sekarang akan menjadi mahasiswa akuntansi atau tertarik dengan akuntansi, terus kalian bingung, kira-kira setelah belajar akuntansi, aku akan bekerja di mana ya? Kalian nggak perlu khawatir karena kebutuhan akuntan di Indonesia itu sangat tinggi. Sekarang ini banyak UMKM yang diwajibkan untuk membuat laporan keuangan. Sehingga kebutuhan akuntan perusahaan, akuntan yang bekerja di perusahaan itu semakin tinggi dan meningkat. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian pasti akan banyak banget mendapati lowongan pekerjaan kebutuhan akuntan gitu. Atau kalian juga bisa bekerja di kantor akuntan publik atau kantor konsultan pajak. Karena seperti yang aku jelaskan sebelumnya, akuntansi itu juga belajar tentang auditing dan perpajakan. Sehingga gimana caranya kita mengerjakan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan pajak, berapa pajak yang harus dibayarkan perusahaan, dan apakah laporan keuangan perusahaan ini sudah dilaporkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Itu semua biasanya diperlukan seorang auditor dan juga akuntan pajak untuk menyeleksi laporan keuangan ini. Jadi laporan keuangannya diserahkan kepada kantor konsultan pajak atau kantor akuntan publik. Nah, di situ nanti akan ditelusuri atau diaudit dan juga dihitung berapa pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Jadi kalian bisa bekerja di kantor-kantor akuntan atau kantor-kantor pajak yang membuka lowongan
pekerjaan. Nah, gelar sarjana akuntansi ini sebenarnya apa sih? Kalau di zamanku di tahun 2015 itu gelar sarjana akuntansi itu masih sarjana ekonomi yang masih satu lingkup dengan manajemen. Tapi sekarang mahasiswa akuntansi itu memiliki gelar sendiri yaitu SAK, sarjana akuntansi. Nah, untuk kalian yang ingin bertanya tentang kuliah-kuliah akuntansi atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi, langsung komen aja di bawah, nanti akan aku jawab atau aku bikinin video khusus jika pertanyaan kalian memang menarik untuk dijawab. Like kalau kalian suka video ini dan dislike aja kalau nggak suka. Share jika video ini memang bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa subscribe. Kalian juga bisa follow Instagram aku di sini. Thank you ya udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.